Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Di pertemuan kali ini kita masih di mata kuliah akidah. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengimani jin atau bagaimana iman pada jin. Mungkin ada yang bertanya, bukankah rukun iman itu hanya 6? Salah satu tidak ada yang disebut dengan jin. Hanya saja kalau kita mau yang gaib itu salah satunya adalah malaikat. Sementara yang berbentuk makhluk itu sebenarnya bukan hanya malaikat. Di sana ada jin, ada setan, ada iblis. Sama ya, malaikat, jin, iblis, setan itu adalah sama-sama yang gaib. Semuanya disebutkan dalam Quran. Semuanya ada dalam wahyu. Dan semuanya bersifat gaib. Artinya kita harus mengimani zat yang imaterial ini, begitu, yang tidak materi ini, gitu, yang tidak terlihat di secara telanjang mata kita, begitu. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami salah satunya adalah persoalan jin. Nah, maka hari ini kita akan membahas tentang jin, bagaimana kita mengimani jin. Sesungguhnya mengimani jin itu sama dengan kerangkanya, sama dengan kerangka mengimani malaikat. Artinya kita hanya mengimani beritanya, keberadaannya, perilakunya, karakternya, dan seterusnya, tanpa harus kita merasa harus terpengaruh, kena efek dari apa yang ada di jin ini. Artinya kita tidak harus taat, tidak harus takut, tidak. Karena ketaatan, ketakutan, kemudian was-was dan seterusnya itu ketundukan, seterusnya itu semuanya hanya kepada Allah, bukan pada makhluk gaib selain Allah Ta'ala. Jadi persoalan memahami jin, memahami malaikat, memahami iblis dan seterusnya itu hanya memahami berita keberadaannya dan meyakini keberadaannya tanpa harus terpengaruh atau tanpa harus mengikuti pola-pola yang ada pada jin. Tidak seperti ketika kita memahami Allah, maka kita memahami Allah sekaligus bagaimana kita mengkarakterisasi diri kita, menjadikan karakter-karakter Allah itu dalam diri kita, yang dalam bahasa Nabi namanya ihsa. Oke, lanjut ya. Pertama, saya perlu menjelaskan bahwasanya kita ini membahas secara ringkas ya. Jadi dalil saya tidak membahas secara detail. Karena kalau saya jelaskan itu adalah bagaimana kita mengistimbat, bagaimana kita menafsirkan dalil ini butuh proses yang cukup waktu ya. Jadi kita yang penting adalah akidah itu seperti apa. Fokus bahasan kita adalah itu. Pertama adalah alam jin. Alam jin. Bagaimana tentang alam jin ini? Alam jin adalah alam seperti alam manusia dan alam malaikat. Artinya kalau kita punya alam dunia ini, maka jin itu juga punya dunianya jin, begitu ya. Kemudian malaikat juga punya dunianya malaikat. Kalau kita hidup di dunia dengan sekian karakter hidup, saling rukun dan seterusnya, sama mereka juga punya karakter yang sesuai dengan alam mereka, baik malaikat maupun jin. Jadi mereka memang punya alam sendiri. Alam mereka terpisah dengan alam kita. Nah, apakah di satu dimensi? Ya tidak. Artinya mereka terpisah, berbeda dimensi. Apakah nanti misalkan ya kita di dunia juga di dunia, saya tidak memahami itu. Artinya intinya adalah bahwasanya mereka punya alam. Jadi jin itu bukan satu karakter, bukan jin itu bukan bukan sifat gitu. Jin itu memang zat, dia memang ada bentuknya dan seterusnya, itu jin. Nah, itu adalah sesuatu begitu. Kemudian jin dan manusia sama-sama memiliki akal dan pengetahuan.
Jadi punya akal, punya pengetahuan, punya nafsu, punya keinginan, sama gitu, sama persis. Jadi jin dan manusia itu sama persis, gitu ya. Makanya kemudian salah satu perdebatan yang nanti menarik adalah mungkinkah jin dan manusia itu menikah, gitu ya. Jumhur mengatakan tidak mungkin, tapi ada beberapa orang memungkinkan itu ada sesuatu yang mungkin. Jadi beberapa ulama mengatakan mungkin. Karena apa? Persamaan karakter. Perbedaannya adalah perbedaan dimensi. Artinya kalau mau terjadi pernikahan, hubungan badan antara jin dan manusia harus pindah dimensi. Dan pindah dimensi itu mungkin dilakukan jin. Kita sedang bahas dengan karakter malaikat, maka nanti di sini juga akan terjadi yang sama. Karena persamaan bahwasanya mereka punya akal dan pengetahuan, punya nafsu dan seterusnya. Perbedaannya hanya dari asal penciptaan. Kalau manusia dari tanah, tapi kalau jin dari jilatan api. Kemudian jin disebut jin karena ijtinan. Ijtinan itu tersembunyi, artinya jin disebut jin karena dia tersembunyi. Tersembunyi dari mana? Tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana nanti ada namanya jinnun, junnatun, junnah. Jadi junnah itu perisai. Perisai disebut junnah karena dia menyembunyikan badan kita dari senjata musuh. Jadi kalau orang pakai tameng itu ya berarti kan dia menyembunyikan dirinya dari tameng musuh. Sama dengan jannatun. Jannah disebut jannah kebun. Kenapa disebut kebun? Karena dia tertutup. Ketika kebun itu lebat, maka dia menutupi daun-daunnya, menutupi sinar matahari. Maka kalau di sana kita sembunyi di dalam kebun yang lebat, biasanya kita nggak terlihat. Kenapa? Karena gelap. Nah, sinar matahari tertahan oleh daun-daunan. Jadi semua bentuk jin, nun, dan derivasinya itu menunjukkan ketersembunyian atau ketertutupan dari yang lain. Asal ini berasal dari api. Ada beberapa deskripsi wahyu baik Quran maupun hadis begitu ya. Jadi, deskripsinya adalah istilahnya adalah nar samum, dari api yang menjilat-jilat. Jadi api yang posisinya adalah yang paling panas gitu. Jadi pas panas-panasnya api begitu. Minaris samum. Jadi jin itu tercipta dari api yang panas-panasnya. Karena dia tercipta dari api, sudah saya katakan bahwasanya berat jenisnya itu lebih berat daripada berat jenis malaikat. Jadi malaikat itu karena dia dari cahaya, maka dia lebih ringan daripada malaikat. Dan kita lebih berat lagi. Kenapa? Karena dari tanah. Jadi minaris samum, dari api yang menjilat-jilat. Deskripsi yang lain atau bahasa yang lain yang dipakai oleh syariat, yang dipakai oleh wahyu adalah mimarijim minar. Jadi dari jilatan api atau tepi dari api panas yang menjilat. Artinya ketika api ini panas sedang menyala, maka jilatan atasnya jadi hitamnya. Jadi kalau api itu warnanya biru, maka di atas paling atasnya biru itu biasanya di atas birunya itulah yang disebut mimarij. Kalau merah apinya, maka ini. Jadi ada merah, ada biru. Nah, itu minarij samum yang warna yang paling panas. Ya, warna yang paling panas, dan itu adalah yang menghitam di atas api itu. Nah, itu jilatan api yang bercampur dengan hitamnya api. Jadi bagian atasnya begitu ya. Mimarij min nar. Rasul mengatakan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marij min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Sudah jelaskan ini ketika kita membahas tentang malaikat. Ya. Kemudian kapan jin diciptakan? Tidak ada dalil spesifik sebenarnya, dalil detail, dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya
jin diciptakan lebih dulu. Nah, tapi kemudian secara isyarat ini menunjukkan bahwasanya jin lebih awal diciptakan daripada manusia. Apakah dia lebih awal dari malaikat atau lebih belakang? Nah, ini juga tidak ada pengetahuan kita dan juga tidak ada berita dari wahyu, sehingga kita tidak perlu mengira-ngira. Jadi tidak perlu membuat penelitian untuk mengetahui mana yang duluan antara malaikat dan jin, begitu ya. Itu tidak akan pernah ada jawaban. Kalau saya biasa guyon, biasanya ya kalau mau tahu betul ya ngadep Allah dulu. Jadi tanya ke Allah, ya Allah mana yang lebih dulu, hanya Allah, karena yang tahu gaib itu. Nah, siapa yang mau ngadep Allah begitu kemudian balik ke dunia, itu nggak mungkin kan. Artinya kalau menghadap Allah ya sudahlah, selesailah episode hidup kita di dunia, tinggal pertanggungjawaban kita di akhirat. Kita selesaikan pada slide pertama ini, kita akan masuk pada slide berikutnya pada